selama dari awal aku riyadhos sholawat sampai detik ini itu sama sekali nggak pernah mengecewakan gitu. Dan ini akan berlangsung berapa lama, sebulan kah, 2 bulan kah? Tapi Kak, kan aku punya target, aku punya keinginan, misalnya nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Utari. Oke, di video kali ini aku pingin share ke teman-teman tentang, ini banyak sekali yang nanya. Pertanyaannya tuh kayak gini, Kak, berapa lama ngamalin sholawatnya, terutamanya yang sholawat 4444? Butuh waktu berapa lama dari ngamalin sholawat, dari awal ngamalin sholawat sampai hajatnya terkabul? Nah, itu sering banget ada pertanyaan kayak gitu. Nah, jadi di video kali ini aku pengen nge-share gitu, gimana pengalaman aku, waktunya berapa lama terkait dengan ini, ngamalin sholawat, utamanya yang sholawat 4444. Jadi seperti apa lengkapnya, simak terus videonya ya. Yang ingin aku tekankan di sini adalah waktu pertama kali aku kenal dengan amal sholawat, dengan riyadhos sholawat, itu kan melalui Ustadz Yusuf Mansur ya. Beliau ngajarin tentang yakin waktu itu. Dan kalau kamu punya masalah, punya impian, punya hajat, datanglah kepada Tuhan kamu gitu, datanglah kepada Allah dengan penuh keyakinan. Nah, kamu datang itu jangan dengan tangan kosong gitu, jangan sendirian, tapi bawalah kesungguhan kamu. Nah, kesungguhan kita bisa dibuktikan dengan apa? Dengan amalan terbaik kita, dengan ritual ibadah kita gitu. Nah, salah satu diantaranya adalah amalan sholawat. Karena dengan amalan sholawat kita itu berarti datang ke Allah itu nggak sendirian gitu, tapi bareng sama Rasulullah. Pertama kali aku dapet advice kayak gitu, itu seperti kayak kabar gembira gitu, kayak ada harapan di tengah masalah aku, di tengah keterpurukan aku gitu. Jadi waktu itu aku sama sekali nggak mikirin ini akan berlangsung berapa lama. Aku nggak bertanya-tanya, oh ini butuh waktu berapa lama ya untuk bisa terkabul hajat aku gitu. Aku nggak mikirin sama sekali, nggak terikat dengan waktu. Jadi nggak tanya ini akan berlangsung berapa lama, sebulan kah, 2 bulan kah, nggak mikirin gitu. Yang aku yakini saat itu adalah perasaan yakin bahwa dengan datang ke Allah, dengan kesungguhan aku, itu bakal terkabul gitu. Karena ya kalau kita datang ke Allah berjalan, Allah bakal lari gitu kan. Dan setiap doa yang kita panjatkan itu bakal terkabul. Nah, itu yang aku yakini gitu. Nah, dan aku mau datang ke Allah gak dengan tangan kosong, gak dengan cuman ya datang doang gitu, tapi bener-bener dengan kesungguhan. Nah, makanya kenal dengan riyadhos sholawat gitu, yang aku baca emang dalam waktu sekali duduk sekaligus. Supaya apa? Supaya itu kayak bentuk kesungguhan aku gitu. Aku mau datang dengan kesungguhan aku gitu, ngelawan capek, ngelawan ngantuk. Jadi itu ya yang penting. Yang pertama adalah jangan terikat dengan waktu, teman-teman. Gak usah dipikirin itu akan berlangsung berapa lama, sebulan kah, 2 bulan kah, setahun kah, atau bertahun-tahun kah. Jangan mikir ke situ gitu. Tapi itu amalan sholawat itu kayak kabar gembira gitu loh, bahwa oh kamu bisa menggapai hajat kamu bisa menggapai impian kamu, menyelesaikan masalah kamu dengan cara apa? Dengan cara kamu datang ke Allah dengan sungguh-sungguh, gak sendirian tapi bareng sama Rasulullah gitu. Itu aja yang kita yakini, dan setiap kita datang Allah pasti akan berkenan gitu, pasti bakal dikabulin. Itu aja yang harus kita yakinkan, harus kita tanamkan, harus kita brainwash diri kita afirmasi diri kita bahwa aku mau datang ke Allah, dan dengan aku datang ke Allah dengan sungguh-sungguh, Allah pasti ngabulin. Itu aja, jangan terikat dengan waktu. Tapi Kak, kenapa kok ada riyadhos 30 hari, riyadhos 40 hari, ya? Ada yang riyadhos 3 hari, 7 hari, dan lain sebagainya. Itu kan berarti ngitung gitu ya. Nah, gini, riyadhos sendiri itu artinya adalah latihan, melatih diri, ya. Kita kan mau mengubah kebiasaan yang semulanya mungkin nggak pernah ngamalin sholawat, atau cuman ya sholawatan pas sholat doang. Nah, kita mau mengubah kebiasaan kita, nah itu kan perlu latihan. Nah, latihan itu supaya menjadi habit, supaya menjadi kebiasaan, itu butuh waktu. Dari berbagai sumber yang aku baca, ya dari buku, dari literatur, itu untuk membentuk sebuah kebiasaan atau habit itu biasanya butuh waktu kayak 22 hari, ada yang 30 hari, dan yang aku yakini adalah ajaran yang 40 hari.
Nah, jadi setelah 40 hari pertama kita bisa melalui itu akan membentuk sebuah habit atau kebiasaan baru dalam badan kita, dalam tubuh kita, dalam pikiran kita gitu, alam bawah sadar kita. Nah, jadi setelah 40 hari pertama terlewati, kita jangan kayak, aduh mana nih ya, kok belum ada tanda-tanda, kok belum terkabul, padahal udah 40 hari. Nah, justru kita lanjutin gitu, 40 hari pertama terlewati, ya lanjutin ke 40 hari kedua, 40 hari ketiga, sampai itu menjadi sebuah kebiasaan, sampai kayak gini, sampai kalau kita nggak ngamalin sholawat, itu kayak ada yang kurang gitu loh. Berdoa itu kan kayak ibaratnya ngayuh sepeda gitu ya, kita mengayun doa-doa kita, supaya entar nyampe gitu di tempat yang kita impikan, di hajat yang kita inginkan. Nah, sama kayak ngayuh sepeda, kalau kita mau ke tempat yang kita inginkan, ya jangan terlalu nanya kapan ya nyampenya, kayu aja gitu, kayu sepedanya, dan kita nikmatin gitu, nikmatin pemandangan di sekitar kita, nikmatin udaranya. Sama kayak berdoa gitu, kita berdoa ya kita ulangi terus ya, kita terus berdoa kepada Allah, minta terus kepada Allah, sambil kita menikmati apa yang udah dikasih sama Allah gitu, kenikmatan hidup kita, kesehatan kita gitu, orang-orang di sekitar kita, pekerjaan kita nikmatin, bener-bener nikmatin hidup kita, syukuri. Nah, dengan begitu kita nggak akan ngedumel, kita nggak akan aduh kapan ya, kapan. Nah, karena kalau kita terlalu kayak kapan, yang ada malah capek gitu ya, ngayuh sepedanya capek. Tapi kalau kita nikmatin, tahu-tahu udah nyampe di tempat yang kita inginkan. Tapi Kak, kan aku punya target, aku punya keinginan. Misalnya nih ya, waktu itu pertama kali kenal dengan Riyadhus Sholawat, aku doanya adalah berdoa supaya lulus tepat waktu. Nah, itu kan berarti ada masa gitu ya, ada tenggang waktu yang aku inginkan. Nah, ya udah, utarakan aja keinginan kamu, goals dalam hidup kamu gitu. Utarakan aja, sampaikan aja, minta aja kepada Allah, tapi jangan terikat dengan waktu tersebut. Ciri-ciri orang yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan hasil, dan dia berarti melepaskan sepenuhnya, itu kayak gini. Misalnya kamu punya target, punya impian, punya hajat tahun depan gitu misalnya. Nah, orang yang tidak terikat dengan waktu, misalnya tahun depan tidak terkabul gitu ya, tahun depan itu terlewati, nggak terkabul, nggak kecapai, dia akan tetap lanjut, dia akan tetap terus, karena dia meyakini bahwa ini adalah bagian dari perjalanan yang harus dilewatin, dan pasti ini udah pilihan yang terbaik yang udah dikasih Allah gitu, karena aku selalu menuju kepadanya gitu, aku selalu berdoa kepadanya. Kalau udah terlewatin dan itu belum tercapai, berarti ini adalah bagian dari perjalanan. Aku nggak terikat dengan waktu, nggak kecewa gitu, tahun depan tidak tercapai, dia tidak kecewa, dia tetap lanjut. Nah, itu ciri-cirinya orang yang tidak terikat dengan waktu, berarti dia melepaskan sepenuhnya. Dia percaya bahwa rencana Allah itu pasti yang terbaik. Aku pernah bilang bahwa salah satu afirmasi aku, mantra aku, setiap kayak misalnya aku punya hajat, punya impian, ya Allah tahun ini ya gitu, tahun depan misalnya, dan tahun depan itu tidak terjadi, tidak terkabul. Nah, aku selalu afirmasi, selalu bilang bahwa terima kasih ya Allah, terima kasih, masih ada besok. Ya, kalau katanya orang Jawa, percaya karo mene gitu, percayalah pada hari esok gitu. Kita masih punya hari esok, kita masih punya tahun depan. Kalau belum di dunia, kita masih punya akhirat gitu. Nah, itu ciri-cirinya orang yang tidak terikat dengan waktu. Lepasin aja, lanjut aja. Dan alhamdulillah, selama dari awal aku Riyadhus Sholawat sampai detik ini, itu sama sekali gak pernah mengecewakan gitu. Dan rencana-rencananya Allah, jalan-jalan yang dikasih Allah itu selalu terbaik dan selalu menuju ke arah yang lebih indah dari rencana yang aku buat. Ada yang emang persis banget sama Allah dikabulin gitu ya. Kayak skripsi waktu itu aku berdoa supaya lulus tepat waktu, beneran tepat banget. Tapi ada kayak misalnya pas aku doa pingin ke Jepang, ya tahun 2017 ya Allah berangkat ke Jepang, 2017 nggak berangkat.
ternyata tahun depannya. Dan itu selalu rencananya tuh jauh lebih indah, jauh lebih ini ya, skenarionya Allah tuh pasti yang terbaik. Itu aja yang harus kita yakini. Riyadhus sholawat lanjut aja, hajar aja gitu. Dan niatin untuk seumur hidup, seumur hayat kita. Supaya dalam hidup kita selama di dunia ini, kita itu emang selalu bareng Allah dan Rasulullah. Kalau udah ngejalanin riyadhah, misalnya 40 hari pertama, 40 hari kedua, seterusnya sampai mungkin 1 tahun, 2 tahun, itu kayak akan jadi habit, akan jadi kebiasaan. Dan kita kayak gini ya, kita bakal kayak, aku punya hajat atau nggak punya hajat, itu sholawatan aja gitu, nggak mikirin lagi gitu. Jadi sholawatannya nggak hanya berhenti pas punya hajat doang, tapi seumur hidup, sepanjang hayat kita usahain selalu bareng Allah dan Rasulullah gitu. Berdoa kepada Allah, minta terus kepada Allah, sholawatan terus gitu, minta perantara terus, minta syafaat terus gitu. Jadi itu ya teman-teman, tidak terikat dengan waktu, jalan aja, hajar aja, dan niatin seumur hidup kita. Jangan nanya kayak, Kak, berapa lama ya? Nah, kalau tanya-tanya terus kayak gitu biasanya nggak jadi gitu, nggak jadi ngamalin. Ya udah, kalau kamu tahu ada orang ngalamin keajaiban sholawat, kamu bener-bener ngeyakinin bahwa oke, aku mau datang ke Allah dengan cara aku ngamalin sholawat, dan insya Allah pasti bakal terkabul. Itu aja yang kita yakini, itu aja yang kita afirmasi pada diri kita. Masalah waktunya kapan, terserah Allah, karena Dia adalah pembuat skenario terbaik, sutradara terbaik di alam semesta ini. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman di video kali ini. Dan buat teman-teman yang pingin tahu, pingin belajar tentang Riyadhus sholawat plus Law of Attraction, supaya kita ini selaras gitu ya dengan doa kita, dengan impian kita. Nah, itu perlu juga kita melatih diri kita untuk belajar gimana caranya self development gitu, mengembangkan diri kita. Salah satunya adalah dengan cara nerapin hukum tarik menarik, Law of Attraction. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk tahu tentang Riyadhus sholawat plus LOA, teman-teman bisa mengikuti kelas online Dream Life Institute. Ya, di situ kita bakal ngasih tahu bener-bener urut detail dari awal sampai prakteknya langsung itu seperti apa. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti kelas online, silakan aja langsung ke Instagramnya @dnsutari, atau bisa langsung hubungi admin kita di nomor ini. Teman-teman bisa konfirmasi untuk ingin ikut atau ingin tahu tentang kelas online Dream Life Institute for your better future life, untuk hidup kita yang lebih baik insya-Allah. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya-Allah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.